Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting Evangelist Planner pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Bapak Ibu, raihlah kemenangan dan kemenangan di tahun yang baru ini bersama Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, yang akan menyertaimu senantiasa dalam setiap aspek kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semua seizin Tuhan. Dan apapun itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan dan kemenangan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan men-sharingkan firman Tuhan ini supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian kelima. Dan saya akan sedikit mereview, mengulang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu berturut-turut mengenai arti kehadiran Tuhan ini, supaya kita dapat mengingatnya kembali. Di bagian pertama, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang paling penting menurut Bapak Ibu dalam hidup ini? Menurut saya, yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kehadiran Tuhan. Semua boleh Bapak Ibu miliki, tapi tanpa kehadiran Tuhan, semua itu sia-sia dan tidak ada artinya apa-apa, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, di bagian kedua, kita sudah membahas tentang tehillah, menyanyi di dalam roh. Itulah yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberikan kemenangan. Di bagian yang ketiga, kita sudah membahas tentang pujian yang menggetarkan sorga. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan ini dituliskan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara di Filipi. Dan di dalam perjanjian lama, pada saat Raja Yosafat dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab bersama-sama sepasukan orang Meonim, dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberikan kemenangan. Di bagian keempat, dibahas tentang kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh Raja Hizkia ketika Sanherib, Raja Asyur, mengepung Yerusalem dan berniat untuk merebut dan mendudukinya? Raja Hizkia masuk ke rumah Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas peperangan ini. Dikatakan, maka pada malam ini keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali uraian firman Tuhan ini, ulasan firman Tuhan ini melalui link arti kehadiran Tuhan bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, yang sudah Pak Heinz share lewat WhatsApp, Zoom at Discipleship. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan saya beri tema kehadirannya
mengusir ketakutan. Bapak Ibu, kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami hadirnya Tuhan adalah pujian. Pujian itulah yang menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itulah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itulah yang menghadirkan hadirnya Tuhan. Pujian itulah yang menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, pujian itu berasal dari kata Ibrani tehila. Artinya menyanyi di dalam roh. Jadi bukan menyanyi sembarang nyanyi. Dan itulah yang menghadirkan kehadiran Tuhan. Itulah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Itulah yang menghadirkan hadirnya Tuhan. Dan menyebabkan Tuhan turun tangan. Dan memberi kemenangan. Dan mengusir ketakutan. Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 dikatakan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua ketika sebelum Musa mati di depan seluruh bangsa Israel. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Inilah pesan pertama buat Yosua. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena di depan mereka akan ada banyak masalah, persoalan, problema, tantangan, rintangan, himpitan, tekanan. Ada banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan dan duduki, yang harus mereka perangi, yang harus dilalui oleh bangsa Israel sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, yaitu tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madunya, yaitu ke tanah Kanaan. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kemahadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya itulah yang mengusir segala ketakutan. Bapak Ibu, setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan kuasa yang Tuhan nyatakan kepada mereka, inilah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Dan air sungai Yordan itu terbelah seperti Tuhan telah melakukannya dengan Musa ketika membelah laut Teberau. Kemudian Yosua harus berjuang dan mulai berperang untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Peperangan yang pertama yang harus Yosua hadapi adalah menghadapi Raja Yeriko. Bapak Ibu, kerajaan Yeriko ini dilindungi oleh sebuah benteng yang kokoh. Dan tentu saja untuk memasukinya dan merebut serta menaklukkannya tidaklah mudah. Saya yakin orang-orang Israel merasa khawatir pada saat mereka harus menghadapi Raja Yeriko. Saya yakin orang-orang Israel merasakan ketakutan untuk menghadapinya dan dihinggapi perasaan takut yang mendalam.
Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan mengusir ketakutan. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 mengatakan, ayat ke-13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat yang ke-14, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Ayat yang ke-15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu, Tuhan mengirimkan siapa Bapak Ibu? Panglima bala tentara Tuhan. Dikatakan, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya peperangan ini milik Tuhan. Artinya Tuhanlah yang akan berperang. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berperang, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan yang berperang, mengapa kita harus takut? Karena kehadiran Tuhan, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang mengusir segala ketakutan dan memberi kemenangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah Bapak Ibu bisa menyimaknya melalui uraian renungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan ketika bangsa Israel sudah mendekat Yeriko, dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah tertutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu, menurut ensiklopedia Alkitab dikatakan, kota Yeriko ini atau yang dikenal dengan benteng Yeriko ini berada kira-kira 16 km sebelah barat laut muara sungai Yordan. Sekarang di Laut Mati. Dan kira-kira 27 km dari kota Yerusalem. Panjangnya kira-kira 400 meter dan lebarnya kira-kira 200 meter. Serta tingginya kira-kira 20 meter. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bisa membayangkannya. Setelah Yosua beserta bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan tuntunan tangan Tuhan yang dahsyat, tampaklah di depan mereka satu tembok yang besar dan tinggi. Sesuatu yang mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa menduduki dan melawan orang-orang Yeriko ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Yang menjadi pertanyaan adalah, tetapi bagaimana caranya untuk menuduki kota Yeriko ini? Dengan persenjataan yang seadanya. Secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi tadi dikatakan Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Aku sudah datang. Bapak Ibu, peperangan ini menjadi milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan berperang. Bapak Ibu, Tuhan sungguh luar biasa di dalam kemahadirannya. Ketika hadirat Tuhan turun, ketika hadirnya menyertai orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia,
maka mujizat Tuhan terjadi. Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu. Lalu dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 16. Yosua pasal 6 ayat yang ke-6 hingga 16 mengatakan, ayat yang ke-6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat yang ke-7, dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang berjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Ayat yang ke-9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah pendengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat yang ke-14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 dan 21, Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21 mengatakan, ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup.
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat yang ke-21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu, segeralah sesudah bangsa itu, orang-orang Israel itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Bangsa Israel menaikkan pujian bagi Tuhan dalam sorak-sorai. Dikatakan, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, dan runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kemudian Alkitab mencatat, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa menyimak serta menyaksikannya lewat klip film, cuplikan film runtuhnya tembok Yeriko ini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak.
Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah padanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini.
dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan membawa kemenangan dan mengusir ketakutan. Kemudian Alkitab mencatat di ayat yang ke-26 dan 27, Yosua pasal 6 ayat yang 26 dan 27, ayat 26 mengatakan, pada waktu itu bersumberlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ayat ke-27, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini tergenapi pada zaman Ahab. Anak Omri menjadi raja atas Israel. Ia membuat mezbah untuk Baal dan membuat patung Asyera sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Dalam satu raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 dikatakan, satu Raja-Raja pasal 16 ayat 34 mengatakan, pada zaman itu Hail orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawanya Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Bapak Ibu, seperti Yosua menyeberangi sungai Yordan dengan tuntunan dari tangan Tuhan dan kuasa Tuhan melalui kehadirannya, melalui hadiratnya, melalui hadirnya Tuhan. Dan setelah itu ia harus berperang untuk sampai ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, saudara dan saya. Ketika kita menyeberangi tahun 2020 dan sekarang kita berada di tahun 2021. Sebelum kita sampai ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru, tanah air surgawi. Setiap hari kita harus berperang dengan masalah-masalah kita, dengan persoalan kita, dengan problema kita, dengan sakit penyakit kita, dengan apapun itu. Pesan Tuhan yang sama buat Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, ketika kita sudah menyeberangi tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ini, kita pun langsung dihadapkan dengan tantangan-tantangan, bukan? Seperti halnya bangsa Israel harus berperang dengan Raja Yeriko dengan pertahanannya yang kokoh, yaitu benteng Yeriko.
Bapak Ibu, banyak orang berharap bahwa tahun ini akan mengalami pemulihan akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi ternyata harapan itu tidak kunjung tiba. Bahkan orang-orang semakin hari semakin khawatir dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID gelombang yang kedua. Semua ini membuat orang-orang menjadi semakin takut dengan adanya virus COVID-19 ini. Di beberapa negara saat ini kembali melakukan lockdown. Di negara kita, seperti Bapak Ibu ketahui, di minggu kedua di awal tahun 2021 ini, kembali pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan jumlah orang yang terjangkit COVID-19 ini pun meningkat, sehingga semakin membuat banyak orang mengalami kekhawatiran. Dan dunia mengalami krisis yang berkepanjangan. Semakin banyak pengangguran karena semakin banyak orang yang di-PHK. Bisnis tidak berjalan dengan lancar. Omset penjualan menurun. Banyak perusahaan yang bangkrut. Rolex, Philip Patek, Gucci, Yves Saint Laurent, Adidas, Nike, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terjadi inflasi terhadap semua barang-barang kebutuhan hidup. Ketakutan-ketakutan ini membuat orang menjadi gelisah, menjadi khawatir, dan akhirnya menjadikan orang-orang gentar dalam menghadapi hidup ini, dan menjalani hidup ini. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan engkau. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan ini mengamanatkan kita bahwa di tengah dunia ini yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, dunia yang penuh dengan tantangan, rintangan, himpitan, persoalan, problema, masalah, sakit penyakit, tekanan, intimidasi, aniaya, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, atau apapun itu, ternyata Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat dan Tuhan peduli terhadap orang-orang yang berharap kepada Dia. Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak lipat tangan. Tuhan tidak berpangku tangan. Tetapi Dia, Tuhan yang mau campur tangan.
Dan Tuhan selalu mengulurkan tangannya dan selalu peduli dan memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kalau Tuhan menyertai kita dalam segala pergumulan kita, dalam segala ketakutan kita, dalam segala kegelisahan kita, dalam segala kekhawatiran kita, dalam segala kegentaran kita, pasti Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan dan mengusir segala ketakutan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sumber ketidakbahagiaan, sumber ketidaktenangan yang dihadapi oleh manusia, sumber ketidakbahagiaan, sumber ketidaktenangan itu adalah perasaan takut. Ada banyak orang menjadi takut dalam menghadapi hidup ini. Ada banyak orang menjadi gelisah dalam menghadapi hidup ini. Ada banyak orang khawatir dalam menghadapi hidup ini. Ada banyak orang menjadi gentar di dalam menghadapi hidup ini. Ada banyak orang menjadi tidak bahagia di dalam menghadapi hidup ini. Ada banyak orang menjadi tidak tenang di dalam menghadapi hidup ini. Karena orang-orang takut menghadapi kehidupan ini. Saat ini ada banyak orang yang takut kalau besok mau makan apa. Saat ini ada banyak orang yang takut kalau besok kita tidak lagi memiliki uang untuk memenuhi dan membiayai segala sesuatu kebutuhan hidup kita. Untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar uang sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak pengusaha takut usahanya tidak lagi maju seperti dulu. Bahkan sekarang menuju ke kebangkrutan. Dan bahkan sekarang sudah mengalami kebangkrutan. Ada banyak orang sakit dan tidak bisa lagi mampu untuk membayar rumah sakit atau untuk membeli obat-obatan. Bapak Ibu, banyak orang sekarang mengalami sakit dan kelemahan tubuh yang disebut dengan psikosomatis, yaitu penyakit tubuh yang disebabkan oleh jiwa yang tegang dan gelisah, oleh jiwa yang takut, oleh jiwa yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang berat yang menindih umat manusia, firman Tuhan mengatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab dicatat ada 365 perkataan jangan takut. Mengapa begitu banyak Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu kalau setiap hari kita harus berhadapan dengan masalah, dengan persoalan, dengan problema, dengan pergumulan, dengan pencobaan, dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan tantangan, dengan rintangan, himpitan, intimidasi, tekanan, aniaya, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, atau apapun itu. Jadi setiap hari ada satu firman Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada kita, anak-anaknya.
di tengah pergumulan, persoalan, problema, atau apapun itu yang kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, temukan dan harus hadapi di dalam hidup ini, yaitu perkataan iman. Janganlah takut. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menyertakan Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan hadirlah di dalam hidupku, maka kehadirannya, maka hadirat Tuhan, maka hadirnya Tuhan itu akan mengusir segala ketakutan dan memberi kemenangan. Itulah sebabnya di tengah-tengah segala masalah, segala persoalan, segala problema, segala kesulitan, segala kesukaran, segala tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan, tekanan, intimidasi, aniaya, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, atau apapun itu, Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa. Dan aku selalu ada di dekatmu senantiasa. Dan aku selalu bersamamu senantiasa. Nah Bapak Ibu, di dalam surah 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, lawanlah ketakutan dengan iman. Percayalah, Tuhan menyertai kita, menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa. Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa. Tuhan selalu ada di dekat Bapak Ibu dan saya senantiasa. Dia berjanji akan memelihara kita, bahkan mencukupkan apa yang kita butuhkan setiap hari. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu, sering kali kita khawatir di dalam hidup ini. Padahal khawatir tidak membawa keuntungan dalam hidup ini. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan gentar. Berdoalah kepada Tuhan. Bahkan pada masa kekurangan sekalipun, pada masa sulit sekalipun, Tuhan sanggup memelihara kita dalam situasi apapun. Karena Tuhan adalah pemelihara kita. Dia adalah Allah pemelihara. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, mereka tidak makan. Mereka tidak bercocok tanam. Dari mana mereka makan? Dan Tuhan memberi mana, roti dari surga setiap hari kepada mereka di pagi hari, dan mengirim burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Bapak Ibu, Alkitab berkata baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin hal ini terjadi tanpa kehadiran Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa hadirnya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan membuat perbedaan yang signifikan. Dan Tuhan memelihara mereka. Pemeliharanya sempurna buat orang-orang yang mau mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Bapak Ibu, ketika ada kelaparan 3,5 tahun melanda bangsa Israel, Nabi Elia dipelihara Tuhan.
Dan setiap hari dikatakan diberi makan roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan itu nyata di setiap musim hidup kita. Baik pada waktu kekurangan maupun pada waktu berkelimpahan. Di dalam surat Filipi pasal 4 ayat ke-19 dikatakan, Filipi pasal 4 ayat ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, di sini dikatakan segala keperluanmu. Segala artinya semua. Semua yang kita perlukan. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bapak Ibu, keperluanmu itu bukan keinginanmu. Karena Bapak Ibu, keinginan kita kadang-kadang lebih besar dan lebih banyak daripada keperluan kita. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan kalau itu keperluanmu, kalau itu kebutuhanmu, maka Tuhan akan siapkan itu bagimu. Karena Dia adalah Tuhan yang kaya, pemilik segala sesuatu, yang sanggup memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, ini mengenai khotbah yang pertama di bukit. Dan tepatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang kadang kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu,
Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan mengerti akan kita pada saat kita berada dalam satu kebutuhan hidup. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengerti akan kita. Tuhan peduli dengan kita saat kita berada di dalam kebutuhan jasmani. Lalu dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya semua manusia membutuhkannya. Semua manusia butuh makan. Semua manusia butuh minum. Dan butuh segala sesuatu yang kita pakai. Tapi Bapak Ibu, ada satu janji yang indah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32b. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, kita akan baca sekali lagi. Akan tetapi Bapamu yang di surga, apa Bapak Ibu? Tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak Ibu boleh garis bawahi, Bapamu yang di surga tahu. Allah tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan mengerti akan kita. Akan kebutuhan jasmani kita. Karena Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Dialah Tuhan pemelihara kita. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-34 dikatakan, Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya bisa menikmati makanan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, diberi kesehatan, percayalah, kalau hari ini Tuhan berpelihara, besok juga Tuhan akan pelihara. Dia yang menolong masa lalu, Dia juga yang menolong kita hari ini, dan Dia juga yang akan menolong kita terus dan terus sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa muka dengan muka di Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru, di tanah perjanjian sorga yang bakal. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan mengusir segala ketakutan kita. Dan Tuhan memberi kita kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi ini. Kenapa seringkali kita takut dan kita berpikir Tuhan meninggalkan kita? Padahal Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Amin. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.